Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Camat Karanggayam, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Karanggayam atau yang mewakili. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, juga limpahan kenikmatan-kenikmatan lainnya, termasuk kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama berada di pendopo Kecamatan Karanggayam guna melaksanakan rapat koordinasi penyusunan program dana afirmasi pengembangan agrobisnis terpadu atau disingkat dengan DAPAT tahun 2022 sampai 2025. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terus kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini substansi yang kita bahas hanya satu, ya. Namun walaupun satu, menurut saya cukup pelik, cukup pelik, ya. Apalagi jika melihat proposal yang sudah masuk, ya. Ada beberapa desa memang yang belum mengusulkan, ya, belum masuk. Nah, tentu ini nanti akan kita tunggu, ya, kita tunggu. Tidak mungkin akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena nanti usulan program DAPAT itu adalah usulan kecamatan. Kecamatan itu menampung semua desa yang ada di kecamatan itu. Di Karanggayam berarti 19 desa, ya, pengusulannya. Baik Bapak Ibu, agar rakor pada kali ini bisa mencapai tujuannya serta mendapatkan ridho dari Allah, maka mari kita buka rapat koordinasi penyusunan program DAPAT dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Semoga dengan bacaan basmalah ini bisa menghantarkan kita untuk berpikir jernih, ya, tetapi hati tetap dingin, ya. Kepala boleh panas tetapi hati tetap dingin. Nah, harapannya kayak gitu, sehingga dengan kepikiran jernih ini maka kita bisa mencoba untuk menyusun program DAPAT di skala kecamatan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas usulan masing-masing desa yang sudah masuk ke kami, ada baiknya kita satukan persepsi dulu, pemahaman kita, ya. Kita satukan pemahaman kita terhadap program DAPAT. Apa sih itu program DAPAT, ya. Bapak Ibu, program DAPAT itu merupakan program pengganti dari program kuota kecamatan, ya. Jadi kuota kecamatan itu hanya sampai pada tahun 2021, ya. Untuk kelanjutannya
yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 program kuota kecamatan diganti dengan program dapat dana afirmasi pengembangan agrobisnis terpadu. Tentu berbeda dengan kuota kecamatan. Kalau kuota kecamatan itu bisa kita atur ya, penerimanya seperti yang telah kemarin disepakati. Jika di tahun 2020 10 desa yang dapat kuota kecamatan, maka 2021 9 desa, 2022 10 desa lagi, 2023 9 desa lagi, gantian bisa, karena program itu program tahunan. Tetapi untuk program dapat bukan tahunan, Pak Bu. Kita menyusun itu dari tahun 2022 sampai 2025. Jadi 4 tahun ya. 22, 23, 24 dan 25. Selama kurun waktu tersebut ini programnya, kegiatannya tidak bisa dialihkan. Contoh ya, 2022 kegiatannya kok misalkan hanya di 10 desa, maka sampai dengan tahun 2025 ya di 10 desa itu sing salang desa kalau jentik nggak bisa gantian gitu loh, nggak bisa gantian di setiap tahunnya. Memang betul penganggarannya setiap tahun, tetapi perencanaannya 4 tahun. Nah ini yang berbeda dengan kuota kecamatan. Jadi tentu pola pikirnya harus berubah, nggak boleh disamakan dengan kuota kecamatan yang kemarin. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lah terus gimana kesepakatan yang kemarin itu? Yang di 2021 itu berapa ya? 9 desa apa 10 desa ya? Pak Wahlun? 10. Yang 2021 ya? 10 desa. Mestinya yang 2022 itu yang 9 desa. Kan ngoten? Gantiannya nggih. Ngoten nggih Pak Wahlun nggih? Nah, itu sudah berjalan berapa kali Pak Wahlun kuota kecamatan? Kalau ini kan baru satu kali. Berarti yang 9 desa belum pernah dapat ya. Nanti yang 10 akan dapat di 2021. Ngoten nggih? 9. Yang 10 2021. Oh ya, yang 9 yang akan di tahun berikutnya ya. Nah, otomatis kalau yang 9 ini tidak dipikirkan, maka nggak pernah dapat kuota kecamatan, kan ngoten? Nah, maka menurut saya paling tidak yang 9 desa ini yang belum pernah mendapatkan kuota kecamatan dan tidak akan pernah mendapatkan kuota kecamatan karena sudah berakhir 2021 kuota kecamatan menjadi prioritas untuk diusulkan di dalam program dapat. Ya, itu mungkin pandangan saya seperti itu. Nanti saya minta masukan dari Pak Kepala Desa semua, dari Bapak Ibu sekalian. Baik, yang perlu kami sampaikan terkait dengan program dapat ini, tadi yang pertama adalah pengganti dari kuota kecamatan. Yang kedua, program dapat ini hanya khusus untuk mengembangkan agrobisnis, khusus agrobisnis ya. Nah, menurut rekomendasi dari Bapeda, agrobisnis yang layak dikembangkan di Kecamatan Karanggayam
adalah tembakau, kopi, dan anyaman pandan. Itu rekomendasi Bapeda. Tentu saya berani yakin Bapeda tidak mungkin asal-asalan menentukan rekomendasi itu. Itu pasti sudah berdasarkan data yang masuk di Bapeda. Potensi-potensi yang layak untuk dikembangkan di Karanggayam paling tidak ada 3 potensi tadi: tembakau, kopi, dan anyaman pandan. Pertanyaannya, apakah boleh mengusulkan potensi di luar itu? Ya. Kemarin waktu sosialisasi kami di Bapeda diperbolehkan mengusulkan di luar potensi itu. Artinya potensi yang baru. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk menentukan program atau kegiatan yang diusulkan di program dapat tadi itu adalah yang pertama, produknya atau komoditasnya tahan krisis. Tahan banting lah pokoknya. Aja ana dila-dila penyakitan dila-dila. Uleran nih, akhirnya malah repot gitu ya. Yang tahan krisis lah, yang sudah teruji, ya, yang sudah teruji. Nah, kemudian yang kedua, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. SDA mana? Ya di desa tadi potensinya harus dioptimalkan. Ya. Kemudian suplai atau bahan bakunya, SDM-nya, faktor produksi yang lain, dan demand-nya pembeli atau pasarnya itu jelas ada, gitu loh. Jangan sampai kita mengusulkan agrobisnis produk kegiatannya, pemasarannya bingung, hanya mengadakan saja. Ya, itu yang tidak boleh. Nanti mandek, ya. Tidak bisa berkelanjutan, tidak bisa diukur keberhasilan program agribisnis itu, program dapatnya itu. Ya. Jadi jelas ada antara supply dan demand-nya. Kemudian syarat yang lainnya apa? Yang keempat yaitu padat karya, Bapak Ibu. Ya, padat karya, bukan padat modal, ya. Padat karya. Jadi semaksimal mungkin melibatkan masyarakat miskin, ya, untuk mengerjakan kegiatan yang kita usulkan di dalam program dapat itu. Harapannya kayak gitu. Selanjutnya, persyaratan yang kelima adalah diutamakan produk atau komoditas yang diusulkan itu sudah ada dan perlu pengembangan. Nah, ya, itu diutamakan yang sudah ada. Ya, hanya memang diperlukan pengembangan supaya mengoptimal skala ekonominya. Ya. Misalkan Logandu, di sana potensinya tembakau. Ya. Ya oke lah, tembakau, mau dikembangkan tembakonya, silakan. Apa yang dibutuhkan dalam pengembangan tembakau itu? Nah, tahun pertama 2022 seperti apa? Tahun kedua 2023 kayak apa? Mungkin Pak Logandu mau menciptakan pabrik rokok Lembak Menyan dengan tembakau Logandu, nggak apa-apa, silakan saja. Yang dibutuhkan apa saja? Apa mesin singgo gawe rokok Lembak Menyan, packingnya yang menarik, mungkin cap pisang geni apa cap togok sarawita apa. Jangan lupa dengan cukainya, Pak. Pita cukai itu penting, gitu.
Nah, itu bisa, itu dilakukan mau tahun keberapa silakan. Apa di tahun 2023, apa 2024, atau bahkan 2025, silakan. Jadi mengembangkan potensi yang sudah ada monggo. Atau tadi saya katakan potensi baru silakan. Di luar yang direkomendasikan Bapeda, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Juga meragu Pak Karangaya. Ini baru kita mulai menyatukan persepsi Pak, menyatukan persepsi. Kemudian tadi ya, terutamakan produk atau komoditas yang sudah ada, mungkin perlu peningkatan kapasitas produksinya, ya. Output yang dihasilkannya perlu ditingkatkan, silahkan. Atau mungkin packagingnya, pengemasannya, yang mungkin di Karanggayam katakanlah Kali Bening ya, di sana ada produk oyek yang saya lihat, tapi pengepakannya kok kurang bagus, kurang menarik. Nah, maka perlu dilakukan katakanlah pelatihan pengepakan, silakan dianggarkan. Nah, pengepakan pun mungkin tidak hanya pengepakan toh, perlu lebih lanjut, gitu kan? Apa? Mungkin perlu ada PRT, izin, ya. Kemudian sertifikasi halal, silakan dikembangkan. Nah, mungkin sampai dengan pemasaran. Nah, itu juga bisa diusulkan, ya. Jadi mengembangkan produk yang sudah ada itu lebih diutamakan, lebih diutamakan. Kemudian peningkatan nilai tambah output pertanian primer menjadi produk UMKM atau industri pengolahan, ya. Bisa juga kawasan pertanian menjadi kawasan wisata, misalkan kayak Kang Rejo mau membuka agrowisata misalkan, silakan, tidak ada masalah. Yang penting untuk mendukung pengembangan agrobisnis Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu perlu saya sampaikan pula bahwa jika kecamatan belum memiliki produk atau komoditas unggulan, bisa mengusulkan produk atau komoditas baru yang potensial menjadi unggulan. Saya katakan tadi, kecamatan kita Karanggayam, rekomendasinya berbeda adalah tembakau, kopi, dan anyaman pandan, dan itu menjadi produk unggulannya kecamatan Karanggayam. Nah, saya berharap teman-teman para kepala desa ini yang memang di desanya potensi tembakau, kopi, atau anyaman pandan, ya tolong ya bisa dikembangkan dengan menggunakan anggaran dapat ini, ya. Kemudian anggaran dapat ini bersumber dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan OPD untuk kegiatan non fisiknya. Ya, kemudian bersumber dana pagu OPD untuk kegiatan pendukung yang bisa dilakukan oleh OPD terkait, ya. Atau dana dapat ini, program dapat ini bisa bersumber dananya dari APBDes untuk kegiatan yang merupakan kewenangan desa, ya. Dan selanjutnya harus disesuaikan dengan RPJM Des, ya. Ya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa program dapat ini harus dipaparkan oleh camat. Ya. Jadwalnya Karanggayam itu hari Selasa minggu depan. H-1 atau hari Senin itu harus sudah masuk proposalnya. Nah, makanya hari ini kita rapatkan, kita fikskan, ya, apa saja yang akan kita usulkan Bapak Ibu, ya. Hanya tadi batasan-batasannya sudah saya sampaikan, ya. Termasuk kuota atau pagu indikatif
untuk program dapat satu kecamatan di tahun 2022 besarannya hanya 600 jutaan, 600 lebih titik lah, kayak 600 juta sekian ratus ribu lah, titik banget lah. Itu seperti itu, ya. Perhitungannya konon kata Pak Bedah, sing itu Pak Bedah untuk aku memperhitungkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di kecamatan yang bersangkutan. Ya. Kita termasuk ya lumayan dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain, karena kita tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Nah, setelah dihitung ketemu angka sekitar 602 juta sekian. Satu tahun untuk tahun 2022. Nanti 2023 dan seterusnya tentu akan ada pagu indikatif, ya, untuk mendanai program dapat. Bapak Ibu, itu sepintas terkait dengan program dana afirmasi pengembangan agrobisnis terpadu. Ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan penyusunan atau usulan program dapat di masing-masing desa. Bapak Ibu, dari usulan yang masuk ke kami ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya cek dulu ya. Kajuran sudah ada? Belum hadir? Kajuran belum hadir. Kemudian Karangmojo sudah ya, hanya belum menyusun dapatnya ya, masih kosong. Baik, kemudian Karangtengah masih kosong juga, belum mengusulkan. Karangrejo sudah di bawah ya Pak ya? Oh belum menyusun, belum jadi ya, belum Karangrejo. Baik, Kali Bening sudah mengusulkan, sudah masuk ke Paksek ya? Oke, Kali Bening belum ada, angkanya yang belum. Yang belum ada? RAB-nya. RAB-nya. Oh di WA ya? Di WA, RAB-nya sudah ada. Oh oke, nanti bisa kita lihat seperti apa Kali Bening. Baik. Kemudian Glontor sudah ada, Selogiri sudah ada, Giri Tirto sudah ada, Jenandung sudah. Logandu sudah belum Pak? RAB-nya? Belum. RAB-nya belum ya. Masih bingung. Itu setitik. Gitu. Baik, Logandu belum. Kemudian Kebakalan sudah masuk ya RAB-nya? Sudah. RAB-nya sudah masuk Kebakalan. RAB-nya sudah masuk tapi proposalnya belum. Proposalnya belum. RAB-nya sudah masuk, proposalnya belum, Pak. Karangajaya belum ya? Dalam proses. Penyempurnaan. RAB-nya juga. RAB-nya juga. Wonotirto mana? Oke, sudah ya RAB-nya? Belum, tapi RAB-nya sudah. RAB sudah. Oke. Pagebangan urung RAB-nya sudah. Baru masuk ya. Kalirejo sudah, Binangun sudah, Gunung Sari sudah, Selapar dalam proses ya. Ini juga belum. Penimbun sudah. Baik Bapak Ibu, kemudian jadi kolam ikan misalnya seperti yang Pak saya katakan di WA Group. Nggak boleh di tahun-tahun berikutnya malah berubah, jangan. Jadi konsistensi setiap tahun dari 2022 sampai 2025 ada konsistensi itu. Tidak boleh ada perubahan. Sehingga pengukurannya jelas. Anak hasilnya, outputnya terukur, hasilnya terukur. Nah seperti itu. Apakah
kegiatan-kegiatan yang masuk sudah seperti itu, saya belum melihat. Tapi mungkin nanti Pak Sek bisa diberikan contoh Pak Sek untuk program-program yang sudah masuk, apakah sudah terukur atau belum? Mau disampaikan dengan nama saya. Oh, gitu. Baik, kita akan melihat ini satu contoh Gunung Sari ya. Gunung Sari ya. Saya akan melihat tabelnya Pak ya. Oh iya, proposalnya tolong jangan diabaikan. Kenapa? Data-data teknis yang ada di proposal itu akan kami gunakan sebagai bahan paparan juga di Bapeda. Itu juga penting Bapak Ibu. Yang tahu data teknis kan desa. Lagi maksud saya yang belum, kan ada Pak yang belum menyusun proposal ya, anggarannya sudah, RAB-nya, proposalnya belum ada. Tadi yang saya katakan Pak Gebangan ngaku, ini ngaku Pak Gebangan RAB lebih dikirim tapi proposal belum. Proposal ya tolong dibuat ya, walaupun proposal itu tidak sampai secara fisik ke kabupaten, hanya di kecamatan, tetapi data-data teknis di dalam proposal sebagai dasar kami untuk menyusun proposal ke kabupaten untuk kita paparkan pada saat paparan di samping RAB-nya. Jadi penting semuanya, RAB maupun data teknis di dalam proposal. Jadi jangan hanya RAB metok. Nah, tadi ya. Kita akan lihat Pak untuk Gunung Sari. Gunung Sari itu kegiatannya di tahun 2022 peningkatan penanaman bibit baru dan perawatan tanaman kopi yang sudah ada. Anggarannya 90 juta. Ya, sumber dana di Stapang. Di tahun 2023 kegiatannya perawatan tanaman kopi dan pengadaan alat pelocoh. Alat pelocoh itu yang untuk mengupas kopi. Anggarannya 100 juta. Sumber dana di Stapang. Tahun 2024 kegiatannya sarana prasarana pengolahan biji kopi. Nah, ini sudah menyentuh kepada produk ya. Anggarannya 56 juta. Sumber dananya Disnaker, Transos dan UMKM. Ini maksudnya membeli sarana prasarana kopi ya Pak, untuk pengolahan kopi ya Pak ya. Alatnya berarti. Oh gitu ya. Baik. Kemudian di tahun 2025 kegiatannya pengolahan produksi kopi dan pemasaran. Besaran anggarannya 115 juta. Sumber dana dari Disperindaksar. Nah, ini yang saya maksud konsistensi Pak. Dari 2022 sampai 2025 Gunung Sari konsisten untuk mengembangkan kopinya. Dari mulai pengadaan bibitnya hingga pemasarannya jelas terukur. Cuman besaran anggarannya aku orang bisa ngitung ya Pak Gunung Sari. Sebenarnya kakean apa kesedikitan. Saya nggak ngerti. Ya, karena ini terkait dengan jumlah wilayah juga, lahannya juga yang akan ditanami berapa, kemudian produksinya berapa, alat yang dibutuhkannya berapa, kan gitu. Aku kurang ngerti terus terang, gitu kan? Aku di petani kopi. Nah, paling tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau berbicara masalah jumlah anggarannya, sekali lagi. Nanti saya minta masukan lah ya. Pak Sekam untuk kuota kecamatan kemarin kan ada pagu indikatif di Pak Sek ya, ada pagu indikatif. Nah, itu pagu indikatif itu di dalam pelaksanaannya yang 2021 contoh saja Wonotirto itu kan 2 tempat ya, 140 juta ya Pak. Walaupun di sana pelaksananya adalah pariwisata, ya dispora wisata ya Pak Sek. Tetapi bukan berarti 140 juta itu dibebankan kepada dispora wisata ya.
Tetapi tetap diambilkan dari kuota kecamatan jumlahnya. Anggarannya. Bukan artinya di luar kuota kecamatan, bukan ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dengan demikian, panjenengan yang diusulkan oleh panjenengan angkanya tentu termasuk di dalam angka yang 602 juta itu. Padahal saya katakan tadi, usulan kita minus 8 desa itu sudah 2,1 M. Padahal kita hanya 602 juta. Monggo Bapak Ibu, serasa itu yang perlu kami sampaikan. Nanti saya mohon dengan sangat masukan dari Bapak Ibu. Itu permasalahan kita, bagaimana ya sebaiknya kita bersikap. Nah, tapi sebelum itu mungkin Pak Sekda mau menambahin? Kami bisa? Cukup, baik. Allah karena itu Bapak Ibu, kami mohon sekali lagi ya masukannya menyikapi dengan kondisi kita yang seperti ini, dari perubahan kuota kecamatan ke program dapat, dari keterbatasan pagu indikatif 100 juta itu, kita mau berbuat apa? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, monggo dari Kades mana dulu, monggo. Karangrejo, silakan Karangrejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Karanggayam, yang saya hormati Sekretaris Camat dan para peserta rapat yang semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Langsung saja saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa mari pada hari ini boleh panas otaknya, kepalanya, tapi hatinya dingin. Saya menanggapi justru tidak terlalu seperti itu Pak Camat, karena pada prinsipnya, mohon maaf sekali, toh program dapat ini, program kuota kecamatan ini sebenarnya kan hanya sampingan. Contoh kalau berbicara tembakau, berapa kali desa itu mendapatkan sarana prasarana tentang tembakau? Berapa kali? Sampai mesinnya aja mungkin ada yang tidak terpakai, karena saking seringnya. Terus ketika berbicara yang lain juga, ketika bicara kopi, ada sarana prasarana untuk pemasaran di Sprindak juga di sana ada. Jadi kan ini sebenarnya bukan harga mati yang harus diperjuangkan mati-matian dalam program dapat ini, gitu. Terus yang selanjutnya, saya itu sekedar menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan kita 19 desa pada Musrenbang tahun yang lalu. Saya sedang tidak bicara ekosektoral, sedang tidak bicara Karangrejo secara pribadi, itu tidak. Tetapi karena waktu itu saya diantaranya yang menyampaikan, menginisiasi bahwa ketika kuota kecamatan dipukul rata tidak bisa, ya, karena anggarannya yang waktu itu kalau tidak salah berapa ya? 800 juta. Bukan 800. Sangat tidak masuk akal atau mustahil ketika uang 800 juta itu dibagi 19 desa. Ya merata, tetapi tidak terlalu bermanfaat, gitu. Ya. Maka dari itu, waktu itu berembuk bahwa siapa sing arep ngalah, ya. Termasuk diantaranya seorang inisiator, ya. Itu kan logikanya Karangrejo melu disit, kan tidak. Wong yang menginisiasikan. Waktu itu saya menggandeng teman-teman sing kira-kira rapati penting, mundur saja. Jangan di tahun 2021. Oke. Waktu itu kita berpikir mana yang memang lebih penting, ya. Karena Karanggayam itu diantaranya permasalahan yang menahun atau ibarat penyakit itu menahun, itu adalah kekeringan. Maka waktu itu kalau teman-teman masih pada ingat, itu kita bagaimana memposisikan, memprioritaskan bagaimana mengatasi kekeringan di Karanggayam.
Maka sepakat monggo kira-kira desa sing kekeringan monggo disit. Ketika sing ora pati penting Karangrejo contohnya ora pati penting tentang air lah, masih punya banyak air di sana sehingga mengalah. Pada hari ini saya itu mencoba untuk bagaimana berbagi rasa. Berbagi rasa artinya ketika saya yuk pure saja, nanti mbok 8 desa mbok lutak-lutik ke saya, biyen jare gantenan. Yang namanya orang kan berbeda-beda pandang dan berbeda-beda pikir. Nah, sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat yang 9 desa sisa dari 10 desa kemarin itu masuk urutan prioritas. Saya sepakat, ya. Karena ketika bicara ego sektoral, ya kabeh kepengin. Tetapi berbicara logika, wong duit 600, ya. Duit 600 kita ketika dipukul rata paling-paling 30-an juta, 31 juta. Oke, pukul rata. Saya sepakat ketika mau dipukul rata, apapun itu, sing penting oli kabeh, saya sepakat. Tapi tahun berikutnya, men wingi sing 10 desa merasani, sing 9 desa, yang 9 desa juga merasani. Itu saya sepakat dengan Pak Camat. Maka sekali lagi saya berharap dengan teman-teman bahwa program dapat ini adalah bukan semata-mata program yang sangat final. Oke. Nek orang di program dapat desanya mampus misalkan, itu tidak. Apa namanya? Ketika saya tidak mendapatkan juga, terus bukan berarti desa saya miskin, itu tidak kok. Masih banyak program, termasuk kemarin berbicara kekeringan. Ada desa yang mendapatkan jihad atau air bersih masih mendapatkan di Pamsimas dan lain sebagainya. Ternyata yang saya sampaikan bahwa kuota kecamatan bukan segala-galanya. Ya, penting, tetapi bukan segala-galanya karena masih ada anggaran-anggaran yang lain. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya mari berprinsip atau teman-teman mari berprinsip mau seperti apa tahun ini. Ketika memang pure, saya pikir saya terbebani dengan teman-teman yang 9 desa kemarin karena sudah menjadi sebuah kesepakatan 10 desa kemarin, 9 desa berikutnya. Toh ini ada sebuah perubahan peraturan, perubahan program kuota kecamatan menjadi dapat, program dapat itu, sehingga ya mari ketika memang disepakati ya minimalnya ketika di ranking itu yang 9 desa itu di atas menjadi prioritas untuk tahun 2022. Ketika 2023 atau tahun berikutnya itu bagaimana berbicara kebersamaan. Bagaimana berbicara kebersamaan 19 desa itu mau seperti apa? Tetapi prinsipnya mari berbagi rasa dulu. Ibarat ada roti ya wingi di sana sing mangan roti ya siki men rasane roti ini lah. Itu harapan saya seperti itu. Terus saya perlu penjelasan dari Pak Camat. Dan ini juga sudah harus menjadi sebuah kesepakatan Pak Sekcam, Pak Camat, bahwa ketika saya melihat form yang dibagikan, kalau semuanya akan tidak ada pembatasan, nggak sedesa tak bisa cukup. Satu desa saja juga tidak cukup ibaratnya. Kalau berbicara ego sektoral, duit 600 juta, so benar Karangrejo cukup. Tetapi bagaimana mari kita tidak bicara ego sektoral, tidak bicara pribadi. Maka ketika tadi dicontohkan untuk desa Gunung Sari, kalau saya pikir ini mandan masuk akal. Nek dibagi kira-kira ini boleh ngomong, boleh mangkas ya rapati akeh. Tetapi ada desa, saya tidak sebutkan, ada yang jadi kayak ini ada yang 1 tahun saja 600, anggaran 2022 anggaran 650 juta. Kayaknya ini nggone desanya mana, saya agak tidak bisa, sulit membacanya ini.
Enggak, maksudnya seperti ini. Ketika kita menganggarkan, ya sih mandan kira-kira lah, ya. Artinya, mbok nanti kecamatan ketika udah itu musuhnya mantu 50 juta masa pukul di 50 juta misalkan, oh temen boleh mangkat, gitu. Yang saya maksud seperti itu. Mari kita usul, tetapi usulannya yang kira-kiranya tidak membebani orang yang nanti tiga itu di angka ini. Itu seperti itu Pak Sahabat. Yeah. Semua akan berargumen seperti itu, pasti. Karena pada prinsipnya kepala desa itu satu merek, satu warna. Okay. Ketika berbicara warga, semua akan berbicara warga. Ketika berbicara dalamnya belok, semua akan bicara dalamnya belok. Itu satu warna. Terus yang kedua kalinya saya mohon penjelasan kepada Pak Camat. Ketika dipaksakan, Karanggayam itu harus mengajukan tembakau agribisnis yang muaranya adalah tembakau, anyaman pandan, dan kopi. Saya tidak bisa, Bapak. Tidak punya potensi itu. Makanya saya bismillah, saya tidak akan mengajukan yang tiga macam ini. Bismillah, nanti ketika saya mau dicorek, oh ini nggak masalah, tapi saya tidak mau mengajukan hal yang ini, Bapak. Ketika usulan saya dicorek, ya main bulian, kayak gitu. Saya sudah komitmen. Tapi sepertinya saya tidak akan tidak akan mengusulkan ketiga jalur ini, karena saya pikir mbako paling-paling tanaman mbako sedikit dan sarana dewe ini gen nganti atusan. Dulu pernah ada Pak Logado ini gen 600 malah dum-dum bangun tahu bangsane. Karena ya itu banyak program di luar ini. Terus yang terakhir Bapak, bahwa monggo mari kita sepakati ketika berbicara hitung-hitungan di sini, saya yakin kasihan sama Pak Camat dan Pak Sekcam. Dan ngurku semenos sih, dan ngurku dikurangi sih. Yuk sepakat, kita usulkan, tetapi nanti hitung-hitungannya atau pembagiannya serahkan saja. Saya juga siap untuk misalkan dipangkas berapapun usulan saya siap. Karena ketika di sini menentukan di sini, orang Lampung akan berbicara aja menolak dan lain sebagainya. Masih kita ingat waktu itu JPS Kabupaten. Itu JPS loh. Ya, ketika bicara ini nanti akan tidak selesai, maka coba teman-teman sepakat saja. Mari kita usulkan. Usulannya sih kira-kira mandan mirip-mirip lah. Moga-moga ya jangan terlalu kejauhan lah. Ya. Proposal ini juga saya nanti akan bikin proposal tersebut. Saya akan ditaruh di program dapat ini. Tetapi nanti saya juga proposal ini akan saya taruh di yang lain. Minimalnya yang orang nangkanya bukan nang lah. Mungkin prinsipnya seperti itu. Terus sekali lagi Pak Camat monggo diskusi. Teman-teman saya juga saya yakin, apalagi Kalirejo ini. Kalirejo kan juga memanas-manasi. Kita tahun 2020 650 juta. Kayaknya ini memang fantastis sekali. Jadi gonang Kalirejo cocok bagi saya. Enggak, saya percaya itu. Terus sekali lagi Pak, mari yang pertama, mari kita sepakati apakah masukan Pak Camat agar 9 desa ini mau bagaimana di tahun 2022 ketika bicara 23 mari pure 19 desa harus dapat semua misalkan, saya sepakat. Itu yang dapat kami sampaikan Pak Camat. Mohon maaf untuk teman-teman, mari berdiskusi bagaimana yang terbaik dan jangan terlalu membebani ke pihak kecamatan, karena beban akan di pihak kecamatan, apalagi Pak Camat yang mau memaparkan di sana. Jadi wis bingung disit, konang kana malah lebih bingung pindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja tak tanggapi lah. Tak kena untuk tambah mumet. Satu-satu aja. Baik, terima kasih Pak Kalirejo. Ini ternyata sudah terbukti nih. Walaupun otak boleh panas tapi hati tetap dingin Pak. Oke Pak, terima kasih.
Jadi begini, kalau ya memang kita dibatasi oleh keterbatasan anggaran, ya. Dimanapun, kapanpun, nampaknya anggaran ini yang membatasi kita untuk membuat sebuah perencanaan, ya. Karena apa? Ya itu memang anggaran yang ada dibagi semua kecamatan, 26 kecamatan. Kita sudah termasuk yang lumayan, Pak. Ada kecamatan yang hanya dapat 400. Iya betul, 500. Yang di atas kita tuh hanya 3 kalau nggak salah, 3 kecamatan. Kita yang keempat kalau nggak salah dari daftar semuanya. Kita sudah masuk lumayan untuk berbicara dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Hanya saja kebutuhan kita juga memang banyak luar biasa, ya, luar biasa. Tadi disampaikan Pak Karangrejo. Nah baik, supaya tidak bertele-tele Bapak Ibu, kalau saya melihat data yang saya punya terkait dengan Kota Kecamatan Karanggayam yang 2021, kok kami 9 desa, Pak. Nih, ya, tak bacakan. Pertama, Desa Kalirejo dan Desa Pagembangan. Kegiatannya pembangunan spam di kawasan perdesaan. Nilainya ini 2 paket, 350 juta. Kalirejo dan Pagembangan. Yang kedua, pengadaan bibit tanaman untuk Desa Karanggayam, Logandu, Gunung Sari, Kebakalan, Binangun, dan Selapar. Nilainya semuanya 204 juta 606 ribu. Iya betul. Kemudian yang satu Desa Wonotirto, ya, nilainya ini 2 paket, nilainya 140 juta. Jadi kalau saya total 9 desa Pak Karangrejo untuk 2021, berarti di tahun 2022 jika masih ada kuota kecamatan, itu tinggal 10 desa yang belum, yaitu Kajoran, Karangmaja, Penimbun, Ginandong, Glontor, Selogiri, Kalibening, Karangrejo, Giritirto, dan Karangtengah. 10 desa itu yang tadi saya bilang diprioritaskan. Pak Karangrejo sudah setuju. Nanti di 2022 untuk 10 desa itu. Hanya saja Pak Karangrejo, kesulitan kita itu di tahun 2023 sampai 2025. Karena program dapat tidak bisa kemudian beralih masuk 9 desa yang baru satu tadi itu. Ya sampai 2025 ya 10 desa itu yang tadi diusulkan belum dapat kuota kecamatan. Di desa-desa itu dengan kegiatan yang seperti itu Pak, paling bisa pengoptimalan kegiatannya, tetapi lokus kegiatan tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah. Yang jadi masalah berarti 9 desa yang lain dalam 3 tahun dari 2023 sampai 2025 tidak mendapatkan program dapat. Itu kelemahannya di situ Pak Lurah. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau memang itu menjadi kendala untuk kesepakatan, ya kalau memang bisa, berarti 9 desa yang besok baru kita akan dapat merelakan di 2023 sampai dengan 2025 tidak akan mendapatkan program dapat. Mohon maaf Pak Camat. Moga Pak Lurah. Saya pikir apalagi ini kan program kabupaten. Program di kabupaten, logika berpikir saya kan tidak mungkin akan seperti program pusat atau program provinsi. Masih bisa dirembuk lah. Artinya nanti saya pasrah ke Pak Camat bahwa karena Karanggayam seperti ini sehingga di tahun ini itu misalkan 10 desa, tapi tahun 2023 ke sana itu tetap 19 desa, misalkan seperti itu. Itu kan harus ada argumentasi seperti itu. Tetapi kalau memang kok ternyata finish ya next iki ngejokna prioritas mengukur 10 desa, yang 9 desa tertinggal jangan. Saya juga tidak sepakat. Saya juga tidak sepakat untuk mematikan katakan ngerem desa 9 desa. Saya juga tidak sepakat Pak Camat. Hanya saya berprinsip nitip ke Pak Camat untuk berargu argumen di sana bahwa coba ini karena ini 9 desa kemarin sudah kesepakatannya
tahun berikutnya adalah yang sisanya. Lalu tahun berikutnya mari 19 desa. Seperti yang tadi sesuai yang usulan-usulan tersebut kayak gitu. Kalau memang menjadi sebuah kesepakatan, wes 30 juta emang lah. Ya mari, nggak masalah juga. Wong ini bukan program yang memvonis desa akan mati dan tidaknya di program ini, tidak. Masih banyak program yang lain. Monggo teman-teman, monggo untuk saling memberi pendapat, monggo. Ya, sebentar Pak Kalerjo, saya tanggapi dulu, sebentar, saya tanggapi dulu. Oke, berarti ada dua opsus Pak. Oke. Opsi, dua pilihan. Pilihan pertama 2022 hanya untuk 10 desa. Ya. Kemudian 2023 sampai 2025 19 desa. Opsi pertama. Kalau opsi pertama ditolak oleh Bapeda dengan alasan tidak boleh berganti lokusnya berubah, maka opsi kedua yang kita jalankan. Apa opsi kedua? Dibagi rata 30 juta. Saya rasa begitu, ya. Saya mengerucut tadi ya, mengambil kesimpulan dari yang disampaikan Pak Kalerjo. Nanti Pak Kalerjo, ya, silakan yang lain, monggo. Terima kasih, langsung saja. Kita hormat apa ini menanggapi dan menyikapi dari menanggapi Mas. Mulai langsung umat kira-kira bahasanya Pak Karangrejo yang luar biasa dengan anggaran 650.000 setahun. Kena anak-anak kayak Pak Kong jaluk PTW 30.000 apa mana mau 30.000 gelem ora diwehi. Jaluk sing akeh sisan. Karena orang kok kadang-kadang sepakat terkait dengan apa yang tadi disampaikan, saya juga dukung, apalagi yang jadi ya riku-riku sedang dengan angka 175 dan Pakebangan. Cuma saya Pakebangan kan sangat memerlukan nyongkan orang. Dan terima kasih memang pada waktu itu di kegiatan Musrem Pangcam pada waktu Pak Wikan, memang ya betul inisiasi dari Pak Baron waktu itu untuk menyemangati bahwa prioritas di kekeringan di Kecamatan Karangdaya. Mengerucut di kegiatan sekarang ini yang berbicara hanya 602 dengan pembagian 10 desa juga makan prioritas. Itu pun sepakat. Tapi apabila nantinya di 10 desa kok langsung lock tidak bisa untuk 19 desa di tahun berikutnya, ini juga jadi masalah. Dan saya rasa saya kembali sedikit pengalaman kemarin di CPS Provinsi, kok kenapa bisa dirubah? Itu pun dengan satu season di sana kami berjuang. Kenapa anggaran 1.500 per KPM itu juga bisa masuk, tadinya nggak ada juknisnya. Dan saya rasa Pak Camat memang harus ke sana. Kalau memang perlu ya ke Bapeda rame-rame juga boleh, nggak apa-apa. Karena menyikapi bahasa adil tidak harus sama, seharusnya kita jauh lebih besar. Kalau menyikapi kita berbicara masalah adil tidak harus sama, berarti kita prioritaskan dengan keadaan wilayah kecamatan yang ternyata kita juga luar biasa dalam tingkat kemiskinan secara data. Orang datanya yang orang ngerti, gue cari kayak data sih Pak, sing cari miskin, tapi nyatanya Pak Bahrun mengenai nggak mobil Avanza kan, masyarakat yang dimiskinkan. Masyarakat miskin, orang. Jadi saya rasa kalau bicara kita masalah anggaran, kita realisasinya berapa ya terserah yang mau bagi, intinya jaluk ya saka kayaknya. Realisasinya saya tidak tahu. Satu bukti contoh kemarin jalur Karangmojo Kalirejo dianggarkan 3 miliar, pret keluarnya 1,8, tidak sesuai juga kan. Itu kenyataannya, apalagi kita pres. Nah ini juga buat modal penjenengan untuk menyuarakan bahwa Kecamatan Karangdaya kebutuhannya memang luar biasa seperti itu. Terkait ditambahi, alhamdulillah, dikurangi jangan. Maksud saya begitu Pak. Nah, paling tidak kita sama-sama dibebani. Kami juga dibebani, kan? Sampai saat ini tak bebani juga. Karena berjuang itu tidak harus sendiri, harus bersama. Di tingkatnya jelas, kami dengan masyarakat, berjalan dengan
yang lebih atas itu seperti itu. Kalau perlu malah semua desa harus larikan aja mungkin 500 juta, 100 juta, 200 juta terus wis ngakeh. Paling tidak itu menjadi gambaran bahwa kami ini butuh, bukan perlu. Kan seperti itu harusnya. Kalau diminimalisir saya rasa nggak etis karena belajar dari pengalaman yang sudah. Itu yang saya tidak mau di sini. Realisasinya jelas pagunya naik, kemungkinan besar pasti turun, kan gitu, nggak mungkin naik. Tapi minimal kalau naik diturunkan, oh kita dipotong sebenarnya orang masalah, mau bisa ngerti pagunya, kan seperti itu. Tapi minimalnya pemangkasannya ini wajar, itu seperti itu. Dan untuk pembagian nanti, monggo perjuangan penjenengan di kabupaten tentunya bagaimana dua opsi ini berhasil. Bila mana satu opsi ini dimungkinkan tidak, jangan. Ini nek ora oleh kabeh, ya mungkin nyong juga ora kepriye, sing penting tahun 2023 nyong muli. Nyong ora kepriye jujur, masalahnya iki 175 dan berjuang dewek Pak Paget banget. Mau tidak mau. Tapi ya ada usulan-usulan ini mengerucut di kegiatan. Kegiatan yang sangat jelas kayak tadi Gunung Sari berbicara dari 0% sampai 100% jelas. Wong nyong wis nanduri pirang-pirang Pak, 86.000 untuk tahun kemarin kopi. Yang orang modal orang jalur karo siapa jalur karo Lemusur, dan tahun ini saya dikasih lagi 64.000. Itu pun masa depan yang sangat luar biasa untuk Desa Kalirejo. Tapi saya tidak mau berdebat di angka-angka. Intinya perjuangkan perkembangan saat ini di periode kami terkait dengan apa yang dilakukan oleh seluruh kades Kecamatan Karangbayam dengan bedah potensinya dan mengurangi daripada permasalahan. Dan ini saya rasa dari tim SKN Tris Fortris juga untuk Giri Tirto, Solo Giri, Gunung Sari juga sudah masuk di sana. Makanya sangat masuk akal. Beliaunya itu membuat suatu skema karena di sana ada penanaman. Yang saya maksud di sini gini Pak Camat, terkait dengan 602 ini jangan sampai nanti para kades saling tunjuk, saya juga nggak mau. Nah perlu ngalah total kota Manerono Solo ya apa-apa. Ini negeri disi-disitan yang bilang nyong terserah apa ya, nek baterai padahal nyong sing serah kamera gelem nggo nyong apa ya nyong gelem tak tapani. Ngono saibet bokane wis kesaibet tenang gung kayak gitu. Lah nggo bae anu gong Kalirejo sing lagi kepengin mlaku. Ya aku malah mengucapkan sangat luar biasa terima kasih. Nah kalau dene nyong jaman menang mau suli. Ini nyong jaluk di tahun 2023 sepakat dengan Pak Harun. Tapi nek yang dikritik masalahnya njaluk kakek yang ora terima, ngono njaluk kudu sing akeh wong dikencot. Ya saya pun tahu bahwa nantinya itu pasti dikurangi, tapi minimal pemangkasannya pun saya tahu karena anggarannya juga saya tahu. Tapi minimal kan ada sinyal bahwa Kecamatan Karangbayam mempunyai potensi luar biasa terkait dengan angka-angka yang dimunculkan. Bukan apa menyalahi daripada teknis yang ada di lapangan, memang seperti itu. Maka kita bicara yang ada saja. Aja mengukur masalah anggaran SME di Jaluk Sungai yang cocok, cuma perlu kalau diraup KP 3 miliar setiap tahun. Tapi oke Pak Barun, terima kasih. Itu bahasa pendukung saya loh untuk penjenengan. Tapi terdukung nek Gus KKP ya ini salah. Di sini Pak Barun tidak punya mbakku yang pantas Pak. Jadi jaluknya dia ini yang ngandel. Karena ngandel mbakku nang kali orang mungkin. Paling nang karena anggarannya penjeblugan batu. Itu pasti di sana. Nandur kopi tidak akan pernah terjadi. Barengan dong. Nah tapi kalau Pak Yuli ngotot mengkong, masalahnya apa? Wisata potensi ini dan sudah berkembang, kan seperti itu. Tapi nek pariwisata nyong melu Pak Barun, masalahnya keton kena gue hiburan, malah nyong urun dan kayak kafe, itu seperti itu. Dan mohon maaf ini semua saya juga berpesan dengan teman-teman kadis dan para sekdek dari wakil masing-masing desa. Jangan karena angka 602 ini memang kalau bicara adil ya memang sangat tidak adil Pak. Sangat luar biasa tidak adil kalau tak pikir-pikir di sana. Karena apa? Menyikapi 19 desa dengan tingkat kemiskinan nomor 2 di Kabupaten Kebumen seharusnya kan harusnya lebih. Itu seperti itu seharusnya. Malah saya lebih sepakat, yuk kita ke Babida bareng-bareng dulu sebelum menjelang hari apa penjenengan pemaparan.
Buru gue makanan apa sih? Orang-orang ngomong nyong sing nyocot. Karena satu potensi di sana kita juga harus berjuang dengan hak kami, hak Kecamatan Karanggayam. Karena dari nomor 4 tadi ya, bicara nomor 4 sangat tidak adil. Kalau bicara keadilan. Nah, seharusnya kita masuk di angka 1 atau 2. Nah, ini harus menjadi pertimbangan penjenengan juga untuk digiatkan. Kalau memang sampai izinkan tak buruk Bapedane. Nyong karo Pak Barun sing omahe nyong sing menang. Batiri sing akeh. Kan seperti itu. Jadi monggo nanti terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, saya rasa Pak Gubernur merasa ngomong lah pada baik urusannya. Wis pokoknya masalah tembakau aja dikritik di sana Pak Barun jelas kalah. Nah rebutan potensi, orang potensinya, tapi dewek juga aja nanti bahasanya nang kene rebut balung orang isine. Ya benar memang orang gak bakalan jadi miskin kan, tapi tadi izin. Tidak akan pernah miskin, kita sudah miskin loh. Ngapain bingung? Tidak akan pernah mati, tapi dadine nang kene adalah malu karena kita tidak pernah bisa memperjuangkan hak ya. Monggo Pak Barun, nuwun sewu. Nyong orang kritik pedes-pedes, mumpung anti omong masalah anggaran putih kritisi ini mantan bingung. Terima kasih Pak Camat. Iya, Pak Kalimanco. Camat, mohon maaf. Mari sepakati, saya juga tidak anti dengan mengajukan anggaran yang sebanyak mungkin. Mari, cuma mari sepakati bersama ketika nanti pemangkasan ini kan Kalirejo kan yang penting pemangkasannya aja ya sekitar 600 juta, nanti pemangkasannya bisa 500 juta misalkan gitu ya dalam 1 tahun kan paling kita segitu nih rumah saya mau usul 650 ukur di 50 misalkan kok terus moto-moto ya bahaya guyon Pak sangat. Terus saya juga sepakat sekali ketika berbicara kopi, mari kita angkat di Karanggayam. Aku ngalah sama, karena saya jujur tidak punya potensi kopi di sana. Oke. Bicara kopi mari. Ketika memang saya harus mengalah, ya saya juga siap. Dan saya buktikan saya tidak akan mengusulkan kopi, tembakau dan anyaman pandan. Ketika saya usul kok memang di program itu tidak ada, walaupun saya masuk di 10 desa yang belum dapat, orang itu tidak ada masalah. Karena saya memang melenceng dari itu. Kalau saya paksakan, ngomong apa paksakan? Saya tidak punya potensi ketiga-tiganya. Atur suwun Pak Camat, monggo. Iya, Pak Barun. Saya tanggapi dulu nih Pak Barun. Jadi rekomendasi dari Bapeda itu bukan harga mati, ya, bukan kunci mati harus 3 komoditas itu, tidak, kayak tembakau, kopi dan anyaman pandan. Tentu ketika memang potensinya itu silahkan dikembangkan. Tetapi sebaliknya jika memang kita tidak punya potensi itu, silahkan cari potensi lain yang ada di desa untuk dikembangkan. Betul nopo Pak Barun. Begitu juga untuk desa-desa yang lain. Tidak pernah dipaksakan untuk mengembangkan tembakau, kopi atau anyaman pandan. Cuman kalau itu menjadi potensi jenengan dikembangkan, silakan. Jadi seiring dengan rekomendasi dari Bapeda. Kata ya Pak Gun. Kemudian berbicara tadi Pak Kalirejo, ya luar biasa ini. Orang otot tapi ketone orang otot tapi ya ngotot jadi. Paling makan itu ini. Ketone orang otot tapi jadi ngotot gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu berarti bisa saya tambahkan ya. Jika nanti di 2023 sampai 2025 kok semua desa bisa merasakan dapat, berarti opsi pertama yang akan kita lakukan. Artinya di 2022 khusus untuk 10 desa yang belum mendapatkan kuota kecamatan. Nanti 2023 sampai 2025 semua desa. Nah, hanya saja ganjalannya adalah tadi saya katakan berarti ada perubahan lokus Pak. Ada kegiatan baru, usulan baru, gitu kan di 2023. Baru dari siapa? Ya dari 9 desa tadi yang belum mendapatkan hak
Enggak, iya izin urung 22, 10 desa. 2023 berarti ditambah 9 desa kan yang sudah dapat. Berarti kan 19 desa. Berarti ada usulan kegiatan baru. Yang 2022 belum ada, Pak. Karena apa? 9 desanya kan nyusul. Kalau itu menjadi kendala, artinya tidak diperbolehkan. Saya akan berjuang, Pak. Kali berjuang, Pak Baru, jangan khawatir. Semampu saya gitu loh. Semampu saya. Nung Bali dari jenenge itu orang apa? Orang apa, Chris? Masalah. Demikian gaya, unyung dipecat di camat orang apa? Betul. Saya konsekuen. Saya akan perjuangkan itu. Okay? Bantuan kades-kades yang Langkahnya kurang setengah, Pak. makanya Pak Camat, mohon maaf, kami mari sepakati jangan terlalu membebani. Gitu. Jangan terlalu membebani Pak Camat. Maka ada opsi-opsi. Iya. Ketika memang opsi di tahun 2020 untuk tahun 2022 kok 10 desa bisa dan Iya. tahun berikutnya 19 desa itu yang terbaik. Iya. Tapi ketika tidak bisa ya sudah pure saja 19 desa nggak ada masalah juga. Nah, kalau itu tadi tidak dibolehkan opsi pertama, maka saya akan mengajukan di opsi kedua. Opsi kedua apa? Tadi dibagi rata 19 desa. Kan ngoten Pak Lurah. Saya berharap walaupun desa mengajukan lebih dari 30 juta supaya nyong mandan orang kewirangan lah gue. Aja tuh sekarang 30 juta Pak Lurah lah. Aku isi aku.